Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ini kita akan membahas fikih Asmaul Husna, dan kita sudah masuk pada nama Allah Asy-Syahidu Ar-Raqibu, yang maha menyaksikan dan yang maha mengawasi. Kedua nama ini adalah kedua nama yang sama secara makna, makanya kemudian digabungkan dalam satu bab, di mana Asy-Syahid juga memiliki makna Ar-Raqib, begitu juga sebaliknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini pengarang menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang makna ini. Kita baca ayatnya baru kita jelaskan. Disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 9, Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Di dalam surah Al-An'am 79 Allah mengatakan wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dan dalam surah Al-Hajj 17 innallaha ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Adapun Ar-Raqib disebutkan di beberapa ayat juga, di antaranya surah An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dan disebutkan dalam surah Al-Ahzab 52 wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 17 wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, maka setelah engkau wafatkan, maksudnya mengangkat aku, kan ini kisah Isa bin Maryam, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dalam satu ayat di sini ada dua nama Allah, Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Baik, di antara makna Asy-Syahid disebutkan para ulama, di antaranya perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, makna syahid adalah alladzi la yaghibu anhu syai'un. Makna syahid adalah zat yang tidak ada satupun luput dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'zubu anhu, bahkan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala
bal huwa muttali'un ala kulli syai'in musyahidun lahu alaihim bitafasilihi. Dan dia senantiasa menyaksikan segala sesuatu dan menyaksikan bagi mereka dengan sangat rinci sekali. Inilah makna syahid menurut Al-Imam Ibnul Qayyim, di mana tidak ada yang luput bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, bahkan Allah terus mengawasi dan menyaksikan dengan sangat rinci sekali. Begitu juga disebutkan Al-Imam As-Samarkandi, syahid artinya syahidan bi'a'malihi. Jadi Allah menyaksikan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Semua yang kita katakan, semua yang kita gerakkan, baik yang lahir ataupun yang batin, semua diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memberikan makna asyahid artinya al-ali, zat yang maha mengetahui segalanya. Kemudian juga Al-Imam Al-Baydawi, beliau mengatakan asyahid la yaghibu anhu syai'un, zat yang tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa kalimat asyahid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan seluruh perbuatan manusia. Kita semua disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ar-Raqib, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Raqib adalah al-hafidul ladzi la yaghibu amman yahfadhu. Dia adalah penjaga yang tidak ada luput dari penjagaannya. Semua diketahui Allah dan Allah yang menjaganya. Begitu juga menurut ulama yang lain, Ar-Raqib adalah alladzi yarqubu kulla syai', zat yang senantiasa mengawasi segala sesuatu, wa yahfadhu, dan memeliharanya, wa ya'lamu kulla syai'in wa yukhbiru, dan mengetahui segala sesuatu dan menghabarkannya. La yakhfa alaihi minal abdi sirruhu wala alaniyatuhu wala zahiruhu wala batinuhu. Tidak ada yang tersembunyi bagi hambanya, baik yang tidak tampak ataupun yang tampak, baik yang zahir ataupun yang batin. Al-mudabbir amra mamlakatih, yang mengatur seluruh kekuasaannya. Fala ya'zubu anhu minha daqiqun wala jalil. Tidak ada yang tersembunyi, baik yang kecil sekali, yang tidak tampak ataupun yang tampak. Kalau kita perhatikan definisi para ulama, baik itu syahid ataupun raqib, itu dua-duanya mirip. Makanya di sini disebut satu bab asy-syahid ar-raqib, maha menyaksikan, ia juga maha mengawasi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita kembangkan bab ini, kita mulai dengan kisah-kisah dulu, untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu asy-syahid dan ar-raqib. Kisah yang pertama, satu hari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma lewat di padang pasir, kemudian menemukan seorang Arabi yang sedang menggembala kambing. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mendekati dan mengatakan, ya ra'il ghanam, halaka min jazara. Maka dia mengatakan, wahai sang penggembala kambing, ada tidak daging kambing yang bisa kami makan? Maka sang ra'i mengatakan, kebetulan tidak ada, karena di sini bukan milik saya, ini milik tuan saya hanya merawatnya saja.
Maka Ibnu Umar kemudian menguji budak ini, seorang Arab ini, dan mengatakan, katakan saja akalat hadib, bahwa salah satu dari kambing itu dimakan serigala. Kan tuanmu tidak tahu. Dari sekian banyak kambing kau tinggal ngomong saja hilang satu karena dimakan serigala. Apa susahnya? Kau dapat uang dariku. Tiba-tiba kemudian farafa ar-ra'i ra'sahu ila sama. Tiba-tiba sang penggembala ini menengadahkan wajahnya ke langit, kemudian mengatakan di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fa idzan aina Allah. Kalau begitu di mana Allah? Kata. Karena takjub, Abdullah ibn Umar sampai menangis. Padahal dia hanya menguji saja. Rupanya sang budak penggembala ini menjawab dengan fitrahnya. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada dia, siapa tuan? Bisa enggak kau temukan aku dengan tuan? Setelah kemudian bertanya dengan tuannya, apakah ini budakmu? Iya. Kata Ibnu Umar, jualah dia kepadaku. Akhirnya kemudian dijual kepada Ibnu Umar, karena memang Ibnu Umar terkenal sudah ratusan budak dibeli kemudian dimerdekakan, termasuk budak ini. Setelah dibeli kemudian dimerdekakan, bahkan diberi lagi kambing-kambing untuk digembalanya. Ini sebagaimana disebutkan riwayatnya dalam Al-Kabir karya Al-Imam At-Tabrani. Lihat kisah ini. Kenapa sang budak itu tidak memberikan kepada Ibnu Umar, padahal itu sebuah keuntungan. Dia mendapatkan uang dan dia bisa berdusta kepada tuannya. Disinilah fitrahnya menjawab. Dia takut kalau seandainya satu kambing hilang dan Allah maha menyaksikan itu semuanya. Makanya dia mengatakan kepada Ibnu Umar, memang majikanku tidak tahu, tapi di mana Tuhan kita? Di mana Allah? Dari sini ada makna bahwa Allah itu asy-syahid. Walaupun manusia tidak melihatnya, tetapi Allah maha melihat. Kalau seandainya akhlak seperti ini kita gunakan kepada muamalah pada hari ini, tentu tidak mungkin ada kecurangan. Karena kita bisa menutup dari mata-mata manusia, tapi tidak bisa menutup dari mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh. Kemudian contoh yang kedua, tentang kisah 3 orang yang terjerembab dalam gua. Kemudian gua itu menutup dengan batu dan tidak bisa dibuka. Hampir-hampir ketiga orang itu tidak selamat. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, bagaimana kalau kita bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla? Mudah-mudahan dengan itu batu itu bisa tergeserkan dan kita bisa selamat. Maka mulailah kemudian satu-satunya cara meminta pertolongan kepada Allah dengan tawassul, menyebutkan amal-amal soleh mereka. Lah salah satu dari 3 orang itu adalah menceritakan tentang kisahnya dahulu, bahwa dia tertarik dengan salah satu gadis. Lah kebetulan gadis itu terlilit hutang. Dia ingin mencari orang yang bisa membayari hutangnya. Rupanya datang kepada anak muda ini yang menyukainya. Kemudian anak muda ini karena suka, dia siap memberikan hutang itu dengan jumlah yang besar. Tapi syaratnya gadis itu harus melayani dia 1 malam. Karena memang terdesak hutang, akhirnya mau gadis ini. Lah ketika kemudian keduanya sudah hampir melakukan perzinahan, artinya sudah siap melakukan perzinahan, tiba-tiba kemudian wanita ini menangis. Kemudian ditanya, kenapa anda menangis? Kemudian dia mengatakan, ya fulan aina Allah, wahai fulan, di mana Allah? Diingatkan tentang di mana Allah. Maka serta merta kemudian anak muda ini terperanjat,
kemudian tidak jadi berzina dan mengatakan, kalau begitu aku bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan aku berikan uang ini kepadamu sebagai cuma-cuma, dan aku berterima kasih engkau sudah mengingatkan diriku dari perzinahan ini. Kemudian anak muda ini mengatakan dalam gua, ya Allah, kalau bantuan saya kepada gadis itu dan saya tidak jadi melakukan perzinahan, sebuah amal saleh, tolonglah geser batu itu. Tiba-tiba batu itu bergeser dan akhirnya mereka bisa keluar. Di sini ada faedah tentang tawassul, bahwa tawassul itu maksudnya tawassul yang syar'i, ya, karena tawassul itu kan ada dua, ada yang tidak syar'i, ada yang syar'i. Maksudnya tawassul yang syar'i itu adalah dengan cara bertawassul dengan amal saleh. Bertawassul dengan amal saleh, kita kenang kira-kira amal kita yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan itu apa? Gunakan senjata saat kita kesulitan. Jadi kalau kita ada masalah, kena problem, maka saat kesulitan itulah kita mengenang amal soleh kita. Kita katakan, ya Allah, dulu saya pernah bersedekah, dulu saya pernah sholat malam, dulu saya pernah sholat duha. Kalau itu persembahan yang paling ikhlas yang kulakukan, tolonglah saya sekarang. Itulah yang disebut ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu senang, nanti Allah mengenali kita di waktu susah. Lah di sini kisah ini juga menunjukkan bahwa anak muda ini tersentak dengan nasihat dari sang wanita tadi. Diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berdua di dalam kamar itu, bukan berarti tidak ada yang menyaksikan. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apapun yang kita lakukan, sekalipun di kegelapan malam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kisah Abu Jahal. Satu hari Abu Jahal ini sesumbar dan mengatakan, kalau aku melihat Muhammad sedang sholat di hadapan Ka'bah, aku akan tunjang dengan kakiku. Dan itu dibicarakan di antara anak-anak muda orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah. Rupanya selang sesumbar datang Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Saat sujud itulah kemudian anak-anak muda ini memprovokasi Abu Jahal dan mengatakan, ya Aba Jahal, bukankah kau tadi mengatakan kalau si Muhammad itu sedang sujud kau akan tunjang lehernya? Maka Abu Jahal mengatakan, ya, aku akan tunjang lehernya. Akhirnya Abu Jahal pun mendekati Nabi SAW. Hampir saja kaki Abu Jahal menunjang leher Nabi SAW, tiba-tiba secara ajaib dia terpental sangat jauh dan ketakutan. Kemudian orang-orang menyaksikan dan mengatakan, ya Aba Jahal, kenapa kau tak jadi menunjang, kenapa kau terpental? Maka dia mengatakan, wallahi inni la ra'aitu, demi Allah sungguh aku melihat, haulan wa khandaqan min nar wa ajnihatan, demi Allah aku melihat sesuatu yang menakutkan, ada parit dari api dan ada sayap yang menghantam diriku, katanya. Nabi SAW mendengar perkataan Abu Jahal. Apa kata Rasul? Kalau seandainya dia mendekat kepadaku, laudana minni laqtata'annal malaikatu udwan. Kalau seandainya Abu Jahal masih memaksa mendekatku, maka malaikat akan mematah-matahkan sepotong demi sepotong dari badannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini turun ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah Al-Alaq. Apa ayatnya? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Turun ayat ini. Jadi perlakuan Abu Jahal terhadap Rasul ini menurunkan ayat surah Al-Alaq
ayat 9 sampai 14. Di mana Allah mengatakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau lihat ada seorang hamba yang hendak melarang orang sedang salat? Maksudnya Abu Jahal. Ya. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana kalau yang dilarang salat itu dia di atas petunjuk? Sampai kepada alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dia zat yang maha melihat? Tidak mungkin Allah membiarkan nabinya, rasulnya dilecehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat untuk memberikan pelajaran kepada Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Artinya Allah senantiasa menyaksikan dan mengawasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Allah itu asy-syahid, Allah itu ar-raqib. Ini kisah yang ketiga. Kisah yang keempat diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Ibnu Asakir dan Ibnu Jauzi. Kisah yang ma'ruf, ya. Kisah yang ma'ruf yang sering saya ceritakan tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang keluar malam-malam, kemudian mendapatkan satu tenda yang masih menyala di antara tenda-tenda yang sudah menggelapkan lampunya. Karena lampu itu dari pemerintah, sehingga di jam-jam sekian nyala, jam sekian padam. Maka ada satu tenda itu yang masih menyala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati tenda itu, maksudnya hendak menegur supaya dimatikan. Tetapi dalam tenda itu terdengar obrolan seorang ibu dengan seorang putrinya, dan Umar pun mendengarkan di samping tenda itu. Sang ibu mengatakan kepada putrinya, bagaimana kalau seandainya besok kita menjual air susu itu, kita campur dengan air mineral? Bukankah akan semakin banyak dan semakin banyak untungnya? Maka anak gadisnya mengatakan, bukankah curang dalam dagang mencampur susu dengan air mineral itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarangnya? Tidak boleh curang dalam dagang. Maka ibunya mengatakan, bukankah Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita lakukan dalam tenda ini? Maka sang gadis mengatakan, ya Ummah, memang betul Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi dia punya Rabb yang melihat kita. Dia punya Tuhan, Tuhannya dia juga Tuhannya kita, di mana Tuhannya dia dan Tuhannya kita menyaksikan kita. Ya, Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Tuhan mengetahui. Dari situlah Umar bin Khattab radhiyallahu an kaget. Kemudian saking senangnya kok masih ada di zaman itu orang yang amanah. Ingat loh, itu di zaman keemasan, di zaman yang Rasul katakan sebaik-baik kurun adalah kurunku, maksudnya dia dan para sahabat. Ini di zaman Umar, di zaman keemasan, orang yang memiliki amanah tinggi itu dihargai. Maka Umar bin Khattab lari pulang ke rumahnya, kemudian meminta salah satu putranya untuk menikah dengan wanita itu, hanya karena penilaiannya amanah dia. Akhirnya menikahlah salah satu putri Umar yang bernama Qasim dengan wanita itu. Kemudian lahirlah seorang wanita namanya Laila. Dari Laila inilah kemudian menikah, dan dari putra Laila ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Kenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu lahir dari ibunda Laila, dan ibunda Laila putri daripada gadis wanita penjual susu itu yang menikah dengan putra Umar. Syahidnya di sini adalah perkataan wanita ini. Ya, memang Amirul Mukminin tidak tahu, tetapi Rabbnya Amirul Mukminin tahu. Ini menunjukkan apa? Pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menyaksikan dan zat yang maha mengawasi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya beliau mengatakan dari 7 orang itu, kata Nabi SAW, alladzi za'athu imra'atun zata jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki
yang dirayu seorang wanita. Wanita ini wanita cantik dan memiliki kehormatan, kemudian mengajak berzina. Tapi laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, saya takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam saat dikurung oleh Zulaiha karena saking cintanya dengan Yusuf. Kemudian beliau pun menggoda sedemikian rupanya dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tahan dengan imannya. Dia pun menolak karena apa? Karena ada zat yang menyaksikannya. Dialah Asy-Syahid yang maha menyaksikan, Ar-Raqib dan maha mengawasi. Dari kisah-kisah ini kita tahu bahwa apa arti Asy-Syahid dan apa arti Ar-Raqib. Baik, kita akan masuk kepada inti pembahasan tentang asar keimanan. Karena inilah inti mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar dihafal. Karena kebanyakan orang menghafal saja 99 nama itu, bahkan disenandungkan, dilagukan, tapi tidak pernah dipahami maknanya sehingga tidak pernah diaplikasikan dalam perbuatan. Apa asar keimanannya, pengaruh imannya ketika kita mendalami, memahami makna Asy-Syahid dan Ar-Raqib di sini? Yang pertama, kasratut ta'at. Orang kalau betul-betul merenungkan nama Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib, maha menyaksikan dan maha mengawasi, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa disaksikan oleh Allah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril dari hadis yang panjang, salah satu pertanyaan Jibril adalah, ya Muhammad mal ihsan, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Maka Nabi SAW mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau memandang Allah, tapi kalau engkau tidak sanggup untuk itu, yakini Allah memandang kita. Secara logika saja kita bisa saksikan di masyarakat kita, ada orang yang bekerja menjadi buruh, anggaplah buruh bangunan. Kalau ditongkrongi pemborongnya, nggak mungkinlah dia duduk-duduk santai, ya, pasti dia akan giat kan. Coba kalau bosnya hilang, kebanyakan santai-santai saja. Lah ini contoh bahwa terkadang kepada bos saja kita ada ketakutan. Anehnya kenapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak takut? Dia merasa terhina di mata manusia, tapi tidak pernah merasa terhina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang yang betul-betul meyakini bahwa Allah itu zat yang menyaksikan dan maha mengawasi, dan dia tanam dalam hatinya, saya kira dia tidak akan berani menyanyiakan waktunya. Karena itu kesempatan dia kehidupan di dunia ini memperbanyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, syiddatul mudafa'ati lil ma'asi. Seorang yang merasa diawasi, seseorang yang merasa disaksikan oleh Allah dalam setiap gerakannya, dipastikan dia akan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Itulah yang sering saya katakan berulang-ulang. Terkadang ada seseorang itu sangat yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha menyaksikan, maha mengawasi, tetapi dia tidak yakin kalau setiap perbuatan ucapannya disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Allah itu maha menyaksikan. Tidak mungkin ada seorang mukmin yang mengatakan Allah itu tidur sehingga ada yang luput bagi Allah. Tidak mungkin juga seorang mukmin mengatakan bahwa Allah itu sekali-kali lengah dalam mengawasi hamba-hambanya. Saya kira tidak ada seorang muslim yang meyakini seperti itu. Semua muslim pasti akan mengatakan Allah itu zat yang maha menyaksikan setiap saat dan mengawasinya. Tapi kenapa tidak setiap muslim yang meyakini Allah menyaksikan dan mengawasi merasa disaksikan dan diawasi Allah? Itu masalahnya. Sehingga ketika itu yang terjadi, makanya dia tenang-tenang saja bermaksiat karena merasa tidak disaksikan Allah, padahal dia yakin Allah maha menyaksikan.
Itulah terkadang seseorang itu hanya sebatas mengimani wujudnya Allah, tapi tidak sampai kepada mahanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua, melahirkan seseorang akan menjauh dari kemaksiatan. Yang ketiga, dawamul istiqamah. Orang yang yakin kehidupannya disaksikan oleh Allah, diawasi oleh Allah, pasti dia akan istiqamah dalam hidupnya. Tidak mungkin tidak akan istiqamah. Tadi saya katakan karena dia tidak mungkin menyanyiakan waktunya. Kehidupan dunia ini fana, ada kehidupan yang lebih daripada dunia, kehidupan akhirat. Dia tidak mau waktu-waktunya pasti akan digunakan sia-sia. Pasti dia akan istiqamah karena setiap hari merasa diawasi. Nah, inilah kemudian fungsinya. Kenapa kemudian kita harus meyakini dengan nama Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib? Karena Allah itu tidak pernah tidur, ngantuk pun tidak. Makanya Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mungkin Allah tersentuh dengan kantuk. Tidak mungkin Allah tersentuh dengan tidur. Kantuk pun tidak, apalagi tidur. Dan ini sifat Allah yang sangat sempurna. Karena satu hari saja Allah tidur, maka akan banyak kerusakan di hadapan makhluknya. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak tersentuh dengan kantuk apalagi tidur, dialah zat yang maha menyaksikan dan mengawasi hamba-hambanya, sehingga hamba yang dalam keyakinan dengan Asy-Syahid dan Ar-Raqib dipastikan dia istiqamah dalam ketaatan. Kemudian yang keempat, tazkiyatun linnafsi wa taharatun lil qalbi. Orang yang yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mengawasi dan maha menyaksikan, pasti hatinya akan bersih. Karena dia selalu diawasi Allah. Tidak mungkin hatinya akan kotor. Karena Allah tahu apa yang kita niatkan. Sebelum niat saja Allah tahu akan niat apa kita. Karena Allah itu tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Makanya dia akan ketakutan dan dia akan berusaha untuk tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan jiwanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang keenam, yang kelima, ya. Di antara asar keimanannya adalah di mana seorang hamba ketika merasakan bahwa Allah itu syahid dan raqib, maha menyaksikan dan maha melihat, maka dipastikan dia akan syahidun ala aqwalihi wa a'malihi wa ahwalihi. Allah pasti akan menyaksikan kata-kata kita, amal perbuatan kita, dan kondisi-kondisi kita, sehingga dipastikan kita hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam beramal, hati-hati dalam bekerja. Karena dia disaksikan masalahnya. Dia tidak mungkin mengucapkan kecuali yang baik, tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali yang lurus, ya. Karena kehidupannya selalu disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pasti akan mencari hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang keenam, ketika seorang hamba itu terpengaruh dengan makna Asy-Syahid dan Ar-Raqib, zat yang maha mengawasi dan maha menyaksikan ini, maka seorang hamba pasti akan lebih berakhlak. Fayakunu aminan fi syahadatihi. Maka dia akan berakhlak dengan akhlak Allah. Dengan cara apa? Dia akan menjadi orang yang amanah. Dia akan menjadi orang yang amanah. Tidak mungkin dia berkhianat. Karena kalau dia berkhianat, Allah tahu. Pasti dia akan menjadi orang yang amanah, seperti gadis tadi yang ditemui Umar bin Khattab. Dia akan menjadi orang yang paling amanah, orang yang paling disiplin, orang yang paling bertanggung jawab, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antara pengaruh daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib di sini, maka seorang hamba ketika merasakan
dirinya yakin dan terpengaruh dengan Asy-Syahid dan Ar-Raqib, maka an yastahdhiral abdu syuhudallah lahu inda kulli amalin ya'maluhu wa kalamin yaquluhu wa niyyah ya'qiduha. Maka dia akan merasa hadir, seolah-olah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seolah-olah Allah itu bersama dia. Yakin bahwa adanya kebersamaan Allah dalam kehidupannya, itu adanya kebersamaan Allah, sehingga kebersamaan Allah itulah maka apapun yang kita lakukan dari ucapan, perbuatan dan niat-niat kita itu diketahui. Ya, mimbabil aulalah, mimbabil misal mamanya, kita ini ditemani oleh orang berdua kemana-mana, ya, tidak pernah lepas. Tentu dia akan mengetahui apa yang kita lakukan yang namanya berdua kemana-mana. Ya, mau tidur, mau bangun, mau jalan, mau ke pasar, mau ke toko, mau kemana saja, tentu dia akan tahu apa yang kita lakukan. Lah ketika kita merasa bahwa Allah itu Asy-Syahid, kemudian juga Ar-Raqib, maka melahirkan sifat bahwa dia seolah-olah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan membawa ketenangan bagi dia, akan membawa ketenangan. Contoh mamanya, ada orang yang mendolimi dia, dia yakin Allah menyaksikan ada orang-orang yang mendolimi dia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan ada orang-orang yang mendolimi dia, Allah itu senang keadilan dan tidak suka dengan kezaliman. Pasti Allah akan membalas, dan Allah tahu siapa yang mendolimi kita, siapa yang hasad dengan kita, siapa yang berbuat jahat dengan kita. Allah tahu. Lah ini menunjukkan bahwa asar keimanan Asy-Syahid Ar-Raqib ini luar biasa, akan membawa ketenangan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan lebih daripada itu, akan menanamkan perasaan takut, perasaan harap, dan perasaan cinta. Tumbuh 3 amalan ibadah dalam hati kita itu. Tumbuh perasaan takut, takut kalau melakukan kemaksiatan. Allah melihat, Allah menyaksikan, dan Allah mengawasi. Tumbuh perasaan harap. Ketika kita melakukan amal saleh, bukankah Allah menyaksikan kita? Berharap bahwa amalan kita diterima, berharap kalau amalan kita ini berpahala, berharap kalau amalan kita ini mendapatkan surga. Dan kita semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena setiap doa-doa kita yang dipanjatkan, dipastikan Allah melihat dan Allah mengabulkannya. Lah inilah diantara dibalik pengaruh dari kalimat Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang kedua, setelah kita mengetahui asar dari keimanan kita, atau poin ketiga. Pertama tadi kisah-kisah, kemudian yang kedua asar keimanan. Lah yang ketiga tentang bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah dengan kalimat Asy-Syahid dan kalimat Ar-Raqib. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah dengan nama ini? Ya. Yang pertama, tadi saya sudah katakan, anna khafallaha ta'ala wa nasta'id liliqaihi wal isti'dad. Fala yasduru minhu illa ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal. Cara beribadah dengan nama Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib adalah menanamkan perasaan takut. Kemudian kita isti'adzah. Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah, sehingga kita tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali yang Allah redhai, yang Allah cintai, baik dari perbuatan ataupun ucapan. Jadi cara beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ketika memahami mana Asy-Syahid dan Ar-Raqib, maka kita akan semakin persiapan. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah. Karena Allah setiap hari menyaksikan kita. Samalah umpamanya,
kita bekerja diawasi dengan CCTV, tentu kita akan rajin. Karena kalau kita akan rajin, itu sebagai bukti kesungguhan kita bekerja. Dan tentu bos juga tidak mungkin akan memecat kita. Pasti dia pun akan senang dengan kita. Bahkan juga mungkin akan menggaji dengan kita. Karena saya rasakan sendiri, kalau saya punya tukang itu yang bekerja di pesantren itu, saya kan bisa menyaksikan yang ini malas, yang ini rajin. Ya kita pertahankan yang rajin, kita buang yang malas. Terkadang kita tambah lagi gajinya supaya dia makin rajin lagi. Itu kepada makhluk aja seperti itu kan gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala tentu kebaikannya jauh tidak ada apa-apa dengan kita kepada makhluknya. Ini yang pertama, cara beribadah kepada Allah dengan nama Allah Asy-Syahid. Yang kedua, ya, an najtaniba zulmal ibad wa ta'addi ala hukukihim. Cara beribadah dengan nama Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib adalah kita menjauh dari kezaliman. Kita tidak mendolimi hamba-hamba Allah yang lainnya dan melampaui batas kepada hak-hak mereka. Jadi ketika kita menahan diri dengan keyakinan Allah menyaksikan, itulah bentuk ibadah dan itu berpahala. Umpamanya kita mau berbuat jahat ini, tak jadi. Kenapa? Allah tahu. Maka ketika kita menjauhkan seperti itu, ini berpahala tuh. Karena ini bentuk ibadah dengan nama Allah Asy-Syahid Ar-Raqib itu. Kita mau menggibah tak jadi, mau menyakiti orang tak jadi, mau menghina orang tak jadi, mau ngamu-ngamu sama orang tak jadi. Dengan keyakinan yang penuh bahwa kalau saya menggibah saudara saya, Allah tahu loh. Kalau saya mengucapkan kalimat kotor kepada saudara, Allah tahu. Kalau saya memukul, apalagi sampai membunuh, Allah tahu. Lah, ini berpahala yang seperti ini. Inilah cara beribadah dengan nama Allah Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi dengan cara berakhlak dengan akhlak Allah. Sering saya ulang-ulang bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu kan ada dua macam. Ada yang sifatnya jamalah, ada yang sifatnya jalalah. Ya. Jamalah itu nama-nama Allah yang indah. Ar-Rahim yang maha pengasih, Ar-Rahman yang maha penyayang, Al-Latif yang maha lembut. Ya. Kemudian ada juga yang sifatnya jalalah, menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Al-Kabir, ya, Allah yang maha besar. Al-Mutakabbir, Allah yang mau sombong, kan itu ya. Lah kalau kita berhadapan dengan sifat nama Allah yang sifatnya jamalah, yang lembut-lembut, maka kita harus menirunya. Tapi kalau kita berhadapan dengan nama Allah yang sifatnya jalalah, yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah, maka kita berakhlak dari kebalikannya. Ketika Allah sombong, kebalikan sombong apa? Rendah diri. Maka kita harus rendah diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, jangan merasa besar, kita harus merasa kecil. Ketika Allah Al-Khaliq, zat yang menciptakan, berarti kebalikannya kita makhluk, jangan macam-macam. Ya. Jadi kalau sifat jalalah itu kita berakhlak dengan kebalikannya. Tapi kalau sifat jamalah atau nama Allah yang sifatnya jamalah, maka kita harus menirunya. Allah Rahim, kita harus Rahim. Allah Rahman, kita harus Rahman. Allah Latif, kita harus Latif. Termasuk di sini Allah Syahid, maka kita pun harus berusaha syahid juga. Ketika kita hendak melakukan kecurangan, saya menyaksikan, Allah juga menyaksikan. Tak jadi melakukan kecurangan, tak jadi melakukan maksiat, dan begitu seterusnya. Ini yang ketiga, cara beribadah dengan Allah dengan lafaz Asy-Syahid dan juga Ar-Raqib. Dan yang terakhir, yang keempat, bertawassul dengan nama ini. Bertawassul dengan nama Allah Asy-Syahid dan bertawassul dengan nama Allah Ar-Raqib. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kan ingin doa-doa kita diterima, doa-doa kita didengar, doa-doa kita diijabah. Maka perbanyaklah saat berdoa, ya Syahid, ya Raqib, wahai zat yang maha mengawasi, wahai zat yang menyaksikan, hari ini saya sedang berdoa kepadamu, kabulkan doa saya. Sebutkan doanya apa? Ya, jadi perbanyak nama-nama Allah. Bukankah kepada makhluk saja kalau kita hendak meminta sesuatu, kita puja-puji dia, kau baik, kau dermawan, bisa nggak pinjam uang? Nah, ujung-ujungan gitu ya, mesti dipuji dulu kan. Kalau
Kalau kita katakan kau pelit, ya, kau kedekut, umpamanya kan. Bisa nggak pinjam uang? Apa nggak dikasih tuh? Dikasih nggak tuh? Nggak dikasih kan itu. Kepada manusia saja kan di mukadimah dengan pujian tuh. Mimba bil aula, tentu kepada Allah lebih utama. Bagaimana cara memuji Allah? Dengan menyebut-nyebut nama-namanya sesuai dengan permintaan. Kalau kita minta ampun, ya perbanyak Al-Ghafur. Ya. Kalau kita minta rahmat, ya kita perbanyak Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita minta diijabah doa, ya Syahid ya Raqib, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi beribadah, bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama Allah yang indah, berdoalah dengan nama-nama itu, kata Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun faedahnya ketika kita meyakini Allah itu menyaksikan dan mengawasi, tentu lahirlah sifat yang disebut dengan muraqabah. Jadi muraqabah itu lahir dari meyakini sifat dengan meyakini nama Allah Asy-Syahid, Ar-Raqib. Lahirlah sifat muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa faedah ketika kita ini merasa diawasi Allah? Pertama, kita dijanjikan dengan surga. Kita diselamatkan dari api neraka. Karena orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah. Karena ihsan itu tingkatan tinggi dari derajat Islam. Orang itu kan ketika masuk Islam, Islam dulu, naik sedikit iman, naik sedikit ihsan. Ihsan itu paling tinggi. Dan ihsan itulah jalan menuju surga. Yang kedua, ya, yang kedua adalah an yashmalahu Allahu bihifdhihi wa riayatihi fid dunya wal akhirah. Ketika kita merasa diawasi Allah, maka Allah pasti menjaga kita. Pasti Allah akan merawat kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadis 7 orang yang dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-amanu minal faza'il akbar yaumal qiyamah. Dia akan merasa aman dari kengerian pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, al-muraqabatu dalilun ala kamalil iman wa husnil Islam. Sifat muraqabah sebagai dalil tentang kesempurnaan iman dan baiknya Islam. Kemudian yang nomor 5, tuthmiru mahabbatallah wa ridha. Melahirkan kecintaan Allah dan redhonya kepada hambanya. Dan yang terakhir, yarzuquhullahu husnal khatimah. Maka Allah akan berikan rizki kepadanya baik akhir kehidupannya. Inilah faedah-faedah daripada sifat muraqabah yang disebutkan para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu dengan apa, wasilah seperti apa supaya kita ini betul-betul merasa diawasi? Karena tadi walaupun kita yakin Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengawasi, toh kenyataannya tidak seperti keyakinannya. Banyak kata-kata kita yang terkadang terlontar seolah-olah tidak diawasi. Banyak perbuatan kita dilakukan secara salah seolah-olah kita tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita yakin Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengawasi. Lah apa wasilah-wasilah supaya kita makin yakin kita ini diawasi? Pertama, ya, kita tahu bahwa ainullahi allati la tanam. Pandangan Allah atau mata Allah itu tidak mungkin tidur. Kita harus yakin Allah tidak tidur. Dan itulah yang membuat ketenangan kepada kita, terutama kita dari pihak yang dizalimi. Allah tidak tidur, pasti dibalas. Yakinkan bahwa Allah tidak tidur dan Allah senantiasa melihat kita. Dan itu banyak dalilnya di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah itu punya malaikat. Dan malaikat-malaikat Allah adalah tentara-tentaranya. Dan malaikat-malaikat itu senantiasa menyaksikan hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Makanya Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin
illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang lepas dari lisan kita kecuali dicatat raqib dan atid. Ingat, Allah tidak tidur, malaikat pun mencatat. Ya. Kemudian yang ketiga, al-dhamir, hati yang ada di badan kita. Hati yang ada di badan kita itu menyaksikannya. Buktinya, terkadang ketika kita ini melakukan sebuah kebaikan, kemudian tidak melakukannya, terkadang hati kita mencela, kenapa kau tidak melakukannya? Atau ketika seseorang bermaksiat, terkadang menyesali hatinya dan mengatakan, kenapa saya melakukannya? Ya. Jadi hati ini sebenarnya menyaksikan perbuatan kita, terkadang menyesal, ya. Kenapa saya melakukan seperti itu? Kenapa saya melakukan seperti ini? Lah ini hati kita ini bisa menjadi saksi perbuatan badan kita. Kemudian juga yang keempat, a'dha'u, badan kita dari atas kepala sampai kaki itu jadi saksi perbuatan kita. Makanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat ketika mulut kita terkunci, tangan pula bicara, kaki pula menyaksikan. Lihat dari atas sampai bawah. Kalau kita yakin, iya di dunia kita bisa menyewa pengacara yang handal bicaranya. Boleh saja mungkin kita bisa memanipulasi sesuatu, ya. Tapi di akhirat tidak bisa. Kenapa? Karena badan kita yang menjadi saksi masalahnya. Bahkan kulit yang ada di badan kita itu juga akan menjadi saksi. Sampai ketika kulit bersaksi di hadapan Allah, badan ini protes kepada kulit, lima syahidtum alaina, kenapa kau menjadi saksi untuk badanmu sendiri? Apa kata kulit? Antaqanallah, kata Allah. Allah yang membuat aku bicara. Ya. Jadi kalau seandainya kita yakin Allah tidak tidur, kemudian malaikat juga mencatat, hati kita pun terkadang mengingkari dan mengiyakan, kemudian kita yakin nanti pada hari kiamat badan kita ini menyaksikan, belum lagi bumi yang kita pijak juga akan menyaksikan. Karena Allah mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, sampai kepada yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bicara tentang kabar manusia yang menginjaknya. Bumi akan bicara di hadapan Allah, si fulan di tanah ini melakukan ini. Si fulan di tanah ini melakukan itu. Siapa yang akan mengelak coba? Kalau langit menyaksikan, bumi menyaksikan, para malaikat menyaksikan, bahkan badan pada kita juga menyaksikan. Kalau ini sebuah keyakinan yang betul-betul diyakini, maka akan terlahir orang yang memahami kalimat asy-syahid dan ar-raqib ini, pasti terlahir menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang saleh dan saleh. Itu dipastikan. Makanya pentingnya kita mempelajari nama Allah itu supaya kita tahu apa sih pengaruh dalam kehidupan kita. Baik itu sebagai referensi, kita baca sedikit dari keterangan pengarang di sini. Setelah beliau membawakan hadis-hadis ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan nama Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib, beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku diperintahkan oleh kekasihku dengan 7 hal. Lalu dia menyebutkannya, dia berkata, dan beliau memerintahkan aku untuk memperbanyak dari ucapan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya pertolongan Allah. Karena dia termasuk harta karun yang ada di bawah Allah, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah ucapan ketundukan. Ini adalah afan. Ini halaman yang salah ini. Kok ini halaman? Ini nama Allah yang lain. Saya salah baca. Ya. Harusnya 259. Afan. Ya, ini yang kemarin. Perhatikan perkataan mu'alif di sini. Makna asy-syahid adalah yang melihat segala sesuatu, yang tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun,
Dia mendengar semua suara yang lirih maupun yang jelas. Dia melihat segala yang ada, yang lembut maupun yang kasar, yang kecil maupun yang besar. Ilmunya meliputi segala sesuatu, dan dia menyaksikan perbuatan baik dan jelek para hambanya. Lihat, sedetil ini Allah mengawasi kita. Mau lari kemana kita? Mau sembunyi di mana kita? Mau gimana caranya kita ini supaya lepas dari pandangan Allah? Tidak bisa. Ya, karena disebutkan syahid adalah yang melihat segalanya, sesuatu. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Dia mendengar semua suara. Kalau dia mendengar semua suara hati pun dia dengar. Lalu apa yang tersisa dari suara kita kecuali Allah tahu? Dia melihat segala yang lembut maupun yang kasar, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang tampak. Dan dia menyaksikan perbuatan yang baik, yang jelek dari seluruh hambanya. Mau lari kemana kalau sudah seperti ini? Kita tidak mungkin lepas dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Ar-Raqib, kata beliau, maknanya adalah yang melihat apa yang dirahasiakan oleh dada-dada manusia, serta yang mengawasi apa yang dilakukan oleh setiap jiwa. Dialah yang menjaga semua makhluk, yang memperjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ketentuan dan pengaturan tidak ada satupun yang tersembunyi baginya, serta menguasai ucapan makhluk dengan pendengarannya, yang meliputi segala sesuatu, dan dia mengawasi semua makhluk dengan pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu. Ya, kurang lebih Ar-Raqib dengan Asy-Syahid. Maka barang siapa yang merenungkan makna dua nama ini, dia akan mendapatkan di antara keduanya terdapat kesamaan. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata Ar-Raqib dan Asy-Syahid itu bersinonim, artinya ya kurang lebih maknanya, ya. Keduanya menunjukkan bahwa Allah dengan pendengaran, penglihatan dan ilmunya meliputi segala ucapan, perbuatan dan segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Dialah yang mengawasi apa yang terlintas dalam benak manusia, apa yang bergetar dalam pandangan manusia, terlebih lagi hal-hal yang nampak dengan amal perbuatan manusia. Allah mengatakan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kurang lebih saja sudah saya jelaskan di awal. Kita masuk di sini pada halaman 261-nya. Ketika beliau menyebutkan beberapa nas-nas ini tentang Allah mengawasi dan Allah menyaksikan, merenungkan nas-nas di atas beserta maknanya akan menggerakkan dalam diri seorang hamba Allah perasaan selalu diawasi Allah dalam setiap perbuatan dan dalam setiap keadaan. Ketika kita, kata beliau, ketika kita meyakini tentang Allah Syahid dan Ar-Raqib, maka lahirlah apa? Sifat muraqabah yang saya sudah jelaskan tadi. Sifat merasa diawasi dalam setiap perbuatan dan keadaannya. Lah, perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah merupakan buah daripada ilmu seseorang, bahwa dia zat yang maha mengawasi dan maha menyaksikan. Menyaksikan, mendengar setiap ucapan dan menyaksikan apa yang dia lakukan setiap waktu dan setiap saat, bahkan setiap hembusan nafas dan kedipan mata Allah tahu. Subhanallah, sampai sedetil itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi hamba-hambanya. Dan ini bentuk karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, di mana Allah tidak pernah menyanyiakan walaupun sekejap mata kepada hamba-hambanya, sehingga hajat-hajat kita pasti didengar, disaksikan dan dilihat. Doa-doa kita juga sama, pasti dilihat, disaksikan dan didengar. Kalaupun ada orang-orang yang mendolimi, Allah tahu, dan Allah juga tahu bagaimana cara membalasnya, karena Allah menyaksikannya. Kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita, kan Allah tahu bagaimana dia berbuat jahat, dan Allah tahu membalasnya. Dan begitu seterusnya. Ini nama Allah dua ini membuat ketenangan di dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Ini diantara keterangannya, lebihnya antum baca sendiri. Kurang lebih saja dengan apa yang sudah saya jelaskan. Taib, sampai di sini kita buat tanya jawab. Kalau enggak ada kita tutup. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan dengan konsep tawasul. Tawasul itu dari keterangan tadi sepertinya bisa saya simpulkan bahwa tawasul itu bisa dikorelasikan dengan ikhtiar seseorang atau usaha seseorang ketika mendapat kesulitan. Seperti tadi contohnya kan gua yang tertutup oleh batu kemudian bergeser sedikit demi sedikit. Kemudian berkaitan dengan konsep usaha atau ikhtiar dari manusia itu sendiri, manusia kan pasti akan melakukan ikhtiar untuk memperoleh rezeki atau memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan rezeki itu kan bisa bermacam-macam bentuknya, baik rezeki anak, mungkin kesehatan mungkin, atau keuangan mungkin, ataukah yang lain-lain. Nah, kemudian dari wacana-wacana yang pernah kita temui gitu ya, kita pelajari, saya sebutkan saja contohnya. Kan yang pertama misalkan bahwa ini kaitannya dengan rezeki tadi ya, mungkin bahwa yang pertama rezeki itu sudah ditentukan bahkan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Kemudian ada juga peristiwa di mana Hajar itu melakukan lari-lari dari Safa Marwah, ternyata air justru muncul di bawah kaki Ismail. Kemudian berkaitan dengan surat Al-Ra'd ayat 11 itu kan saya korelasikan dengan Umar yang berusaha berikhtiar ketika akan melewati suatu desa yang di situ kena wabah, kemudian memilih untuk memilih jalur alternatif yang lain seperti itu. Dan banyak lagi lah contohnya ya. Yang saya tanyakan di sini adalah, mungkin contoh yang lain itu seperti konsep rezeki antara Imam Syafi'i dengan gurunya seperti itu. Terus yang saya tanyakan adalah apakah cara pandang seseorang tentang rezeki itu berkaitan dengan level-level tingkat keimanan tadi. Kan sudah disebutkan bahwa level keimanan seseorang itu mulai dari Islam, kemudian iman dan ihsan yang paling tertinggi. Jadi yang saya tanyakan di sini adalah apakah sudut pandang seseorang itu berpengaruh dari level-level itu tadi, tingkat keimanannya seseorang tadi. Sedangkan di sini kan memang itu tadi ya, ketika sudah melakukan usaha saja ternyata Siti Hajar itu menemukan air dari kaki Ismail. Di satu peristiwa yang lain adalah rezeki itu ada yang sudah diatur, ada yang bisa diusahakan. Seperti konsep yang saya baca itu oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi rezeki itu ada yang bisa diusahakan, yang ada rezeki yang sudah ditentukan. Sedangkan dari Umar sendiri kan itu kan memilih untuk melakukan ikhtiar yang lain gitu kan. Sedangkan mereka berdua itu sama-sama sahabat gitu kan, yang sudah dijamin masuk surga. Jadi begitu saja Ustaz. Iya, alhamdulillah. Iya, soal konsep rizki itu kan ada yang sifatnya mauhub, ada yang sifatnya maksud. Mauhub itu artinya memang Allah kasih cuma-cuma. Kita disuruh menikmati saja. Mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, otak bisa berpikir. Itu kan mauhub. Allah kasih sama kita. Apa kita beli mata kita? Enggak. Kita cari tangan baru dipasang? Tidak juga. Kita bukan robot. Itu namanya mauhub. Ketenangan hati, kejernihan pikiran, itu semua mauhub. Ya. Tapi ada juga yang maksub yang harus dicari.
Ya seperti makan, minum, pakaian, rumah, tanah, kendaraan, toko dan begitu seterusnya, perhiasan yang dicari. Jadi ada yang sifatnya memang itu pemberian dari Allah dan apa yang sifatnya harus dicari. Tetapi terkadang kita ini terlalu sempit ketika bicara soal rizki. Kesempitan kita ini ketika bicara rizki hanya sebatas kekayaan, sebatas uang, rumah, kendaraan, tanah, sertifikat, ATM dan begitu seterusnya. Hanya sebatas dunia. Padahal rizki yang paling besar di antara rizki-rizki Allah itu adalah ada dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan iman. Yang ada dalam hati kita iman, hidayah, ya. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sebutkan nikmat apapun, tidak sebesar nikmat hidayah. Tidak sebesar nikmat hidayah, karena hidayah inilah yang membedakan kita dengan binatang. Kalau kita makan minum, binatang juga makan minum. Kalau kita hanya melampiaskan syahwat kita saja, binatang juga lebih hebat lagi. Ya, kalau ukurannya umpamanya manusia, apa bedanya kita dengan orang kafir? Kita kaya, orang kafir juga kaya, bahkan lebih kaya dibandingkan kita pula orang kafir. Bahkan lebih sehat, lebih panjang umurnya pula dari kita. Lah yang membedakan kita dari orang kafir, yang membedakan kita dari binatang, itulah nikmat hidayah. Kita diberikan hidayah Islam, hidayah iman, hidayah ilmu, dan hidayah-hidayah yang lainnya. Adapun konsep rizki tadi dari kita terfokus mengerucut kepada masalah dunia. Hadis yang tadi saya sebut tentang orang yang terjerembab dalam gua. Yang saya maksud adalah orang yang terjerembab dalam gua ini, dia melakukan dua upaya. Pertama doa dengan tawasul, yang kedua mendorong batu. Dia akan melakukan doa dan ikhtiar. Doa saja tanpa ikhtiar mustahil. Ikhtiar saja tanpa doa juga mustahil. Makanya Nabi SAW ketika hijrah, kenapa tidak disamakan dalam peristiwa Isra Mi'raj? Naik buruk aja lah, biar cepat. Gak dikejar-kejar orang kafir, langsung dari Mekah Madinah. Sebagaimana sebentar saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan? Kenapa tidak pakai buruk? Untuk mengajarkan tentang tujuan yang mulia itu adalah pengorbanan. Dan di situ bentuk ikhtiar Nabi untuk mencapai tujuan yang besar dengan pengorbanan tadi. Begitu juga ketika kita mencari rizki. Kalau kita hanya ikhtiar mengorbankan waktu, tenaga hanya untuk mencari uang, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, percuma. Boleh jadi kemudian malah dipersulit di perjalanannya. Mungkin banyak masalah yang tidak bisa diuraikan. Tapi kalau Allah dicampur tangankan dalam masalah kita, maka pasti Allah akan memudahkan langkah-langkah kita. Itulah maksudnya doa meminta Allah itu jangan meninggalkan kita. Makanya ada doa yang mengatakan Allahumma la takilni ila nafsi fata'aini. Ya Allah, jangan kau tinggalkan dirimu dari hadapanku walaupun sekejap mata. Karena kalau Allah kemudian meninggalkan dalam urusan kita, yang kecil saja tidak bisa diselesaikan, yang besar tidak mungkin diuraikan. Tapi kalau Allah kemudian ikut campur dalam masalah kita, jangankan yang kecil, yang besar saja pasti terurai masalahnya. Karena yang membuat masalah Allah, yang akan mengurai juga Allah. Nah, itulah fungsinya doa, melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Lah fungsinya ikhtiar itu, itulah mengambil sebab, karena tawakal saja tidak cukup, harus mengambil sebab. Lah sebab itulah bekerja. Kalaupun seandainya dia sudah berdoa, kemudian sudah mencari sebab sebaik mungkin, tapi tidak sebagaimana yang diharapkan, ada hikmah Rabbani yang terkadang kita tidak tahu. Boleh jadi kalau kita kayak mendadak, kita melampaui batas. Boleh jadi kalau kita sakit kemudian sembuh, kufur lagi. Ya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak tahu hikmah di balik kenapa kemudian usaha saya belum berhasil. Boleh jadi ini cobaan dari Allah untuk menghapuskan doa, menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Namanya ujian, di balik itu kan banyak hikmah yang kita pelajari. Cuman kadang-kadang manusia tertipu dan silau dengan dunia, akhirnya tidak sampai ke situ pikirannya. Dan kalaupun seandainya seseorang kemudian
sudah berusaha keras mendapatkan apa yang Allah rizkikan, maka redha dengan pemberian Allah itu jauh lebih baik dibandingkan puas dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena qanaah itu menenangkan. Sementara rakus dengan dunia itu justru melampaui batas manusia, dan itu sirru tughyan, rahasia jahatnya manusia. Kalau kita qanaah ya, pokoknya saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, ini hasilnya, sudahlah kita redha dengan pemberian Allah. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini berkah, daripada kemudian Allah beri banyak, rupanya keikhlasan hilang, riya nampak, takabur datang, rakus iya, pelit datang. Itu kan masalah jadinya ya. Makanya penting dalam kehidupan itu dua akhlak. Pertama zuhud, yang kedua wara. Itulah yang menenangkan hati. Zuhud itu tidak mesti miskin, kaya pun bisa zuhud. Bahkan imamnya para orang-orang yang zuhud itu orang-orang kaya. Seperti contohnya Abdullah ibn Mubarak, orang kaya tapi imam az-zahidin, imamnya ahli zuhud. Sufyan ats-Tsauri, dia imamnya para orang-orang zuhud tapi dia kaya. Sampai ada seseorang mengatakan, ya imam, kepada Hasan al-Basri, kepada Sufyan ats-Tsauri, Anda ini selalu mendakwahkan tentang zuhud, zuhud terhadap dunia, tapi Anda kaya. Orang ini salah paham seolah-olah zuhud harus miskin ya. Kata Imam ats-Tsauri, kenapa harus kaya katanya? Kata beliau, likaila atamandalu ala sultan, supaya aku tidak mengemis kepada penguasa dan aku bisa mengatakan sesuatu yang benar dengan lantang. Sebab kalau orang terikat dengan kebaikan, menasihati tidak bisa karena terhutang jasa ya. Makanya Sufyan ats-Tsauri mengatakan, kemudian dia mengatakan, arti zuhud itu meletakkan dunia di tangan dan tidak di hati, sehingga kalau dunia datang tidak terlalu bahagia, dunia pergi tidak terlalu sedih, karena hanya di tangan saja, perpindahan tangan ke tangan. Coba kalau hartanya di dalam hati, kata beliau, maka yang sedikit akan membuat sedih, yang banyak akan melampaui kesenangannya sehingga lupa daratan. Lah dari sini konsep tentang rizki itu sudah diatur oleh Allah. Maka kalaupun Allah memberi sedikit, redolah dengan pemberian. Terkadang yang sedikit itu jauh lebih banyak dibandingkan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.